Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Solahuddin Lutfi dari SD Negeri Pinang 1, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan transformasi batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025 akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja PPG dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah kelas 4 dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke. Hari ini kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada yang tidak hadir? Kita absen dulu ya, dicek dulu. Berarti yang tidak hadir berapa orang nih? Ya. Oke. Selanjutnya kita ini ya, kita awali dengan berdoa ya untuk yang mimpin kepada Ananda. Dafa, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika. Oke, selanjutnya kita membacakan surat-surat ya, surat pendek, membacakan surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Sadaqallah. Alhamdulillah ya. Semoga dengan membacakannya surat ya Al-Insyirah ini kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Biar agak-agak semangat ya. Coba rapikan dulu ya ininya, meja duduknya, silakan kondisikan dulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan berdiri semuanya ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban, Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Kan duduk kembali ya. Kita telah menyanyikan lagu ya nasional ya. Nah, anak-anak, minggu kemarin
kita telah mempelajari apa nih? Tentang surat Atin. Nah, masih ingat ya? Apa itu Atin artinya? Buatin. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari itu beriman kepada Rasul Allah. Nah, ada yang tahu beriman kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Coba nih, rukun iman ada berapa? 1. Allah. 2. 3. 4. 5. Dan yang keenam, berarti beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu rukun iman yang keempat. Pun tujuan ya, kita ada tujuan pembelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, apa tujuannya? Ya, tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Nah, ya, jadi peserta didik dapat apa? Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua, tujuan yang kedua itu peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan ya sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul Allah. Nah, ini ada pada konsep ya, iman kepada Rasul ya, makna iman kepada Rasul, yang kedua sifat-sifat Rasul, dan yang ketiga tujuan diutusnya Rasul. Pak, makna beriman itu apa? Nah, ini iman ya, makna iman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Beriman berarti artinya apa? Percaya ya, percaya. Berarti kalau beriman kepada Rasul berarti percaya dan meyakini ya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul ya. Adapun dalil tentang iman kepada Rasul ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini terdapat pada Quran surah Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Kemudian kita lihat dulu ya video pembelajaran ya dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, dengan kedamaian Islam, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Kau tahu?
Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Dari video yang telah kita saksikan ya, begitu sabarnya beliau ya, sampai dihina tapi dia tidak marah. Nah, padahal kalau kita mah mungkin marah ya, tapi dalam diri Rasulullah itu tidak ada rasa benci ya, sebagaimana yang sudah dikatakan ya dalam hadis ya, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita melanjutkan ke berikutnya, kita harus tahu ya bahwa Nabi dan Rasul itu ya ada berapa? 25. Nah, sebagaimana yang ada di sini ya. Nah, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad yang terakhir. Ya, kita nyanyikan dulu ya seperti biasa ya biar enggak jenuh ya. Ya, nyanyikan dulu. Silakan sambil berdiri. Ya, sambil berdiri. Ya. Kita nyanyikan ya. Sama-sama ya. Kepada Rasul nyanyi. Artinya kita percaya Allah telah mengutus Rasul ke muka bumi dan dengan Nabi berinya untuk sendiri dapat menyenyap untuk umatnya juga. Semangat. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasam, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad ya. Diutusnya Rasul ke muka bumi untuk sampaikan wahyunya pada umat manusia, beri kabar gembira. Yes. Oke, silakan duduk lagi. Tepuk tangan dulu. Nama-nama Nabi yang wajib kita ketahui ada 25 ya. Nah, dari 25 Nabi ini ya ada yang menjadi Rasul. Nah, Rasul-Rasul itu juga itu memiliki sifat wajib ya, sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul. Ada yang tahu apa itu sifat wajib bagi Rasul? Nah, ini sifat wajib bagi Rasul. Ya, memiliki 4 sifat wajib, artinya 4 sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Ada sidik, ada amanah, tablik, dan fatona. Ada berapa? Ada 4 ya.
Ada sidik, amanah, tablik, fatona. Ya. Sidik artinya apa? Amanah, tablik, fatona. Nah, cerdas ya, ini yang harus dimiliki oleh Rasul. Ada juga yang namanya sifat mustahil. Nah ini, ya, apa itu sifat mustahil? Ya, sifat yang tidak boleh, yang tidak dimiliki oleh Rasul, berarti berlawanan. Ya, berlawanan. Jadi sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Yang pertama sifat kizib. Apa? Kizib. Yang kedua khianat. Yang ketiga, keempat balado. Ya, biar ini ya kita nyanyikan seperti biasa aja sih. Versi kita ya. Sifat wajib bagi Rasul. 3, 2, 1. Sifat wajib 4 jumlahnya. 1 sifat sidik, 2 sifat, 3 sifat tabligh, 4 sifat fatona. Sidik, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatona artinya cerdas. Mustahilnya sifat mustahil sifat kizib, 2 sifat khianat, 3 sifat kitman, 4 sifat kizib artinya khianat, artinya curang, kitman menyembunyikan, balada artinya bodoh. Ya, itu sifat wajib dan sifat mustahil. Kalau sifat wajib berarti sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul. Sedangkan sifat mustahil sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Oke ya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ya. Apa sifat tujuan diutusnya Rasul? Nah, ini yang pertama menyampaikan wahyu ya, yang tadi sudah dinyanyikan. Yang kedua menjadi teladan bagi umat. Yang ketiga membimbing manusia ya ke jalan yang lurus. Lurus, jangan belok. Kalau belok bahaya ya. Yang keempat menyempurnakan akhlak manusia. Ya, perbuatan orang ya. Tadi itu yang tadi ya, itu akhlak Nabi. Udah diberikan contohnya ya. Ayeuna orang tinggal ngikutin ya. Kita sebagai umatnya sok ya ikutin ya. Jangan dendaman ya, jangan suka berantem. Wah, ya, nggak boleh itu ya. Nah, akhlak kita harus baik ya, ya harus baik, jangan suka yang jelek-jelek lah, hindari yang kayak seperti bohong ya, ya suka menyembunyikan barang orang lain ya. Kalau suka berbohong itu bukan umatnya Nabi ya, berbohong ya, nggak jujur
ditanya ini, ya kamu ngambil barang enggak, padahal iya ngambil. Nah pada kenyataannya itu kan udah bohong. Kalau udah berbohong itu bukan umatnya Nabi Muhammad. Apalagi yang memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembiranya yang mengaku umatnya kan Nabi itu masuk ke surga. Hore, senang. Tapi ada juga peringatan. Ya, peringatannya berupa apa namanya? Yuk, kalau kita laksanakan sholat, kalau nggak sholat nanti kita masuk ke neraka. Ya, itu peringatan. Yang berikutnya menegakkan keadilan di muka Pak, itu Nabi kan udah meninggal. Ya, lalu siapa yang menegakkannya? Hei anak-anakku yang soleh dan solehah, umat Islam sudah tersebar ke penjuru dunia. Ya, umat Islam ada di mana-mana. Ya, sudah tersebar. Maka oleh karena itu kita lanjutkan syiar Islam. Ya, bagi anak-anak kita ya seusia kita, jangan bermalas-malasan, cari ilmu, sebarkan syiar Islam. Ketemu guru ucapan assalamualaikum. Ya, ketemu teman ucapan assalamualaikum. Itu sama syiar Islam. Ya. Nah, sama menegakkan keadilan di muka bumi, menyebarkan ya dengan senyuman, tapi jangan senyum sepanjang jalan ya. Nah, hikmah beriman kepada Rasul. Nah, hikmah dari keimanan kepada Rasul antara lain meneladani akhlak manusia, meneladani akhlak mulia, ya, memperkuat keimanan kepada Allah, membentuk kepribadian yang baik, serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu hikmahnya. Jadi kalian ya setelah beriman kepada Rasul dan emang sudah meyakini ya kepada Rasul, ya ini hikmahnya ya, bisa meneladani akhlak mulia ya. Jangan sampai kalian berbelok ya. Ya, udah tahu sifat wajib bagi Rasul, sidik ya, minimal coba jujur, dapat dipercaya ya. Jangan sampai berbohong gitu. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah ya, nanti Bapak akan ada yang namanya tugas buat kalian ya. Udah dibagi kelompok ya. Nah, dibagi kelompok sudah. Nanti ada ya presentasi dari tiap-tiap kelompok ya. Bapak akan membagikan tiap kelompok ya. Kelompok satu ya, kita tulis ya namanya ininya. Yang kedua kelompok dua ini ya. Nah, tinggal di bulu dan ini. Yang kelompok ini bilang. Nah ini ya, silakan ditulis ya. Silakan sama kelompok masing-masing kerjakan ya. Kalian di sini ya. Nah, tulis di mana-mana Nabi atau Rasul ya yang kalian ketahui ya, silakan. Nah, tinggal di ini kan nanti ya, tinggal di ini ya. Di mana tulis temukan ya nama-nama Nabi. Nah, ya ada. Itu. Ya. Kalau misalkan ada yang belum dimengerti ya tinggal bilang Bapak ya. Iya. Ini ke sini, situ. Gimana? Bapak ininya pakai kelompok. Nama kelompok ya. Kelompok 3 aja nggak apa-apa. Iya. Ya kelas berapa ini? Ya. Udah ketemu semua. Nah. Ini udah. Ini.
Nah, soleh. Nah, ininya dihapus tuh ininya. Ini coret. Oke, nanti maju ke depannya menyebutkan ini ya. Udah semua ya? Nah, sekarang kita presentasikan ya tiap-tiap kelompok yang sudah dibagikan tiap lembar kerja ya siswanya ya atau LKPD-nya udah dibagikan. Sekarang silakan ya tiap-tiap kelompok mempresentasikan di depan. Dari kelompok satu dulu ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Rasul yang pertama itu Rasul adalah Nabi Adam. ya. Dan yang kedua adalah Nabi Idris. Nah, Yang ketiga Nuh. ya. Yang keempat adalah Hud. Dan yang terakhir atau yang kelima Saleh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Saya akan mempresentasikan dari kelompok 2 menemukan 5 nama-nama nabi dan rasul yang kamu ketahui dalam tabel di bawah ini. Yang pertama ada Nabi Ibrahim dan yang kedua Musa, yang ketiga Isa, yang keempat Hud dan yang kelima Muhammad. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kepada kelompok 3 ya untuk mempresentasikan yaitu apa? Nah, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat wajib bagi rasul adalah sidik, artinya jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, fatana, cerdas. Ya sekian. Sekian dari kelompok 3. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang beriman kepada Rasul? Ya silakan Ananda Mansur. Kalau suka berbohong atau tidak jujur, apakah itu umat Nabi Muhammad? Ya, ada yang mau menjawab dari teman kalian? Ya Pak, Silakan. kalau yang suka berbohong itu berarti bukan umatnya Rasul. Iya, betul ya. Jadi yang suka berbohong itu bukan umatnya. Oke. Jadi mau kalian berbohong? Mau nggak? Kalau nggak mau, ya. Tapi ingin diaku umatnya Nabi, sok harus berbuat berkata jujur ya. Nah, itu ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ya. Ya. Untuk pembelajaran hari ini ya kita ada es bikin dulu nih yang sebelum ditutup ya, coba nah tepuk jempol ya, kita coba ya tepuk jempol. Nah, suka kalian suka? Bahagia? Alhamdulillah. Bapak ingatkan ya, kepada anak-anakku yang soleh dan solehah ya, jauhkanlah sifat-sifat yang jelek ya. Kita ambil hikmahnya dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Untuk materi yang akan datang ya, kita akan menerangkan
Ya. Tentang puasa sunnah ya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini ya, apa harapan kalian tetap semangat mencari ilmunya ya, tetap menjalankan aktivitas kalian belajarnya, jangan sampai malesan ya. Kalau ada yang malas di sekolahnya, ajak ya, jangan sampai malas, kasihan teman kita ya. Kalau malas ntar ilmunya nggak dapat ya. Kita hidup dalam dunia itu bukan untuk malas-malasan, tapi untuk mencari ilmu ya. Kalau kita nggak punya ilmu, nanti apa yang akan ditanya ya, apa yang akan dijawab di alam kubur ya. Itu aja. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, tentang beriman kepada Rasul, dan untuk minggu depan kita akan menerangkan tentang puasa ya, puasa sunnah ya. Nah, itu untuk minggu depan. Kalau mungkin dicukupkan dari Bapak ya untuk pertemuan ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.